Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dibintangi Sean Riggs yang berperan sebagai Ray Lazarus, manusia yang dibangkitkan dari kematian dengan membawa kekuatan keabadian. Sean Bradley sebagai hantu yang membangkitkan Ray dari kematian. Dan Lee Han berperan sebagai musuh sekaligus bos pengedar narkoba. Disutradarai oleh R.L. Scott yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bertopeng sedang berhadapan dengan 4 penjahat bersenjata di atap gedung. Semua penjahat menembaki pria tersebut. Namun, luka bekas tembakan itu pulih seketika. Kembali ke 3 bulan sebelumnya, terlihat seorang pria yang sekarat bernama Ray Lazarus terbaring di jalanan. Ray mengorbankan dirinya untuk menentang organisasi para kartel pengedar narkoba di kota tersebut. Saat itu, sebuah ambulan tiba di depan Ray. 2 petugas langsung memasukkan Ray ke dalam ambulan karena pernapasan Ray hampir berhenti. Di tengah perjalanan, Nina menyatakan bahwa Ray telah tewas karena banyaknya peluru menancap di tubuhnya. Tiba-tiba, Ray terbangun dan bertanya di mana ia berada. Dengan takut, Nina memberitahu bahwa Ray berada di dalam ambulan dan Ray telah dinyatakan tewas dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Ray hanya berterima kasih dan pergi dari sana. Di markas ketua kartel bernama Testament sedang menginterogasi pengedar yang menghilangkan barang miliknya bernilai $1 juta. Pengedar itu terus meminta ampun dan berkata akan memperbaiki semuanya. Namun Tess tidak peduli. Ia membunuh pengedar itu dengan menembak kepalanya. Beberapa saat kemudian bawahannya bernama Pot muncul dan memberitahukan kabar baik tentang tewasnya Ray Lazarus. Mereka juga membuang mayatnya di jalanan agar terlihat seperti perampokan. Tangan kanan Tess bernama Endless bertanya apakah Ray benar-benar tewas. Poet meyakinkannya bahwa Ray Lazarus benar-benar tewas. Di sini mereka tidak mengetahui kalau Ray kembali bangkit dari kematian. Sedangkan Ray berjalan seperti orang mabuk karena ia masih merasakan sakit di tubuhnya. Berpindah ke wanita pengedar bernama Amber yang melakukan transaksi narkoba dengan pria bernama Jupiter. Di saat narkoba dan uang telah diserahkan, Jupiter malah menginginkan uangnya kembali. Mendengar itu, tentu saja Amber tidak terima dan mencoba untuk lari. Di tempat lain, seorang mantan sersan bernama Mike ditanyai rekannya bernama Rico kenapa ia kembali. Mike hanya mengatakan ia kembali untuk membayar hutangnya. Dan Rico berjanji akan membantunya jika ada masalah. Kembali ke Amber karena melewati jalan buntu ia terkepung. Tiba-tiba Ray muncul untuk menolong Amber. Salah satu anak buah Jupiter mengejek dan mengusir Ray karena mereka akan bersenang-senang. Ketika Ray didorong, scene langsung berpindah ketika Ray terbangun di tempat Amber dengan 4 luka tembak di dadanya. Anehnya, 4 luka tembak di dada Ray menghilang tanpa bekas. This is my place. I remember killing 3 people. Come, they got what they deserved. Ketika Ray memegang jaketnya, scene di saat Ray menyelamatkan Amber kembali. Terlihat Ray membunuh anak buah Jupiter dengan mudah seolah ia memiliki sebuah kekuatan. Tiba-tiba waktu berhenti. Dan seorang pria berpakaian hitam bernama Heilbronn muncul. Heilbronn bertanya bagaimana Ray bisa hidup kembali padahal beberapa jam yang lalu Ray sudah mati. Karena tidak mengenal Heilbronn, Ray ingin memukulnya. Namun pukulan Ray malah menyakiti dirinya sendiri. Ternyata Heilbronn adalah orang yang telah menghidupkan Ray. Heilbronn berperan sebagai pemandu untuk membimbing Ray menggunakan kekuatannya. Dengan kekuatan yang diberikan, Ray akan membunuh setiap penjahat di kota. Bahkan kekuatannya akan bertambah setelah menyerap jiwa musuh yang ia bunuh. Sedangkan Tess, ia menemui adiknya bernama Priscilla yang sedang sakit. Tess memberitahukan kalau ia mempunyai dokter terbaik dari seluruh dunia untuk menyembuhkan adiknya. Namun, Priscilla mengatakan kalau tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali kematian. Kembali ke Ray, terlihat ia memasuki rumahnya yang berantakan. Heilbronn muncul di depannya dan mengatakan bahwa tujuannya membangkitkan Ray adalah untuk menghabisi semua penjahat. Di saat Ray bertanya di mana ia harus menemukan pembunuhnya, Heilbronn memberitahu kalau Ray sudah mengetahuinya. Lanjut, Ray mulai mengingat apa saja yang dipikirkannya.
karena musuh yang Ray bunuh bukan cuma diserap jiwanya, tapi juga ingatannya. Setelah mengetahui tempatnya, Hellbourne mengatakan Ray harus menggunakan topeng, karena musuh belum mengetahui kalau Ray masih hidup. Sedangkan di markas, anak buah Poet bernama Gale memerintahkan semua pekerja menyelesaikan semuanya sebelum tes marah. Tiba-tiba, Ray muncul. Ray membunuh semua pekerja di sana dengan mudah, karena dengan membunuh orang jahat kekuatannya akan terus bertambah. Gale yang ketakutan segera melarikan diri dengan membawa semua uangnya. Kemudian, Hellbourne muncul dengan bertepuk tangan setelah melihat Ray membunuh semua musuhnya. Di sini, Ray mendapatkan informasi tentang seorang teman bernama Mike yang akan membantunya. Scene beralih ke Tess yang sedang makan. Poet mendatanginya untuk memberitahu hal penting. Awalnya, Tess memintanya menunggu karena ia sedang makan. Namun ketika melihat rekaman Ray yang masih hidup, ia bertanya bagaimana Ray bisa masih hidup. Esok harinya, Ray menemui temannya bernama Pogo di bengkelnya. Tujuan Ray datang ke sana hanya untuk menanyakan apakah Pogo yakin kalau salah satu pekerjanya seorang pengedar. Pogo menjelaskan kalau baru-baru ini ia telah kehilangan beberapa pekerja yang mendapatkan tawaran dari Pot sebagai kurir. Namun, Poet bukanlah pemimpinnya, masih ada orang di atasnya. Pogo yang menyadari kalau Ray akan melakukan sesuatu, mencoba menasihatinya untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Berpindah ke Tess bersama Endless. Mereka menemui seorang peramal bernama Flora. Tess menanyakan bagaimana bisa orang mati bisa hidup kembali. Flora mulai memilih beberapa kartu dan menjelaskan bahwa orang itu kembali hidup oleh kekuatan kuno karena memiliki jiwa yang kuat. Akan tetapi kekuatan itu membutuhkan jiwa dari orang-orang yang ia bunuh untuk bertahan hidup. Flora menyarankan Tess untuk mengirim orang terkuatnya mencuri kekuatan tersebut. Beralih ke Amber, ketika sedang mempersiapkan barang-barangnya, ia terkejut karena Ray tiba-tiba muncul. Amber marah karena Ray menghilang secara misterius dan kembali seperti tidak memiliki rasa bersalah. Namun, Ray menjelaskan bahwa orang yang selama ini dicarinya adalah bos Amber. Amber hanya memberitahukan nama Testament, dan Tess tidak bisa disentuh karena ia dilindungi. Saat Amber ingin pergi, Ray melarangnya karena Amber tidak aman berada di luar. Tiba-tiba beberapa musuh berdatangan. Ray segera mengajak Amber bersembunyi. Ketika musuh lengah, Ray langsung menghajar mereka. Di pertarungan itu Ray tertembak beberapa kali. Namun ia berhasil membunuh semua musuhnya. Di sini Amber terlihat bingung karena luka tembakan di tubuh Ray sembuh seketika. Berpindah ke Hellbourne, terlihat ia menemui partnernya bernama Honey. Honey menjelaskan kalau ia akan membuat satu orang kuat yang sama seperti Lazarus untuk menyeimbangkan permainan. Sedangkan di bengkel Pogo, terlihat Ray membawa Amber untuk bersembunyi. Namun Pogo menolak mereka karena ia tidak ingin terlibat. Ketika Ray menceritakan saat dirinya dibunuh oleh Poit dan anak buahnya, Pogo tidak mempercayainya bagaimana Ray bisa hidup kembali setelah mati. Mendengar itu, Ray mengiris tangannya. Pogo hanya bisa terdiam dan pergi setelah menyaksikan luka di tangan Ray sembuh seketika. Ray meminta Amber untuk tinggal bersama Pogo karena ini adalah tempat teraman baginya. Lanjut, Ray memberitahu Pogo kalau musuh belum mengetahui kalau dirinya masih hidup. Mendengar itu, Pogo meminta waktu beberapa jam karena ada sesuatu yang sedang dipersiapkannya untuk Ray. Berpindah ke penjara, terlihat seorang tahanan bernama Lucas dikeluarkan dari selnya untuk dibawa ke ruangan interogasi. Di tempat yang berbeda, terlihat Mike bertarung melawan dua orang. Dengan keahlian bertarungnya, Mike dengan mudah mengalahkan mereka. Sesaat kemudian Ray muncul. Ray bertanya tentang kembalinya Mike. Ternyata tujuan Mike kembali adalah untuk membalas dendam atas kematian saudarinya kepada Poit dan semua anak buahnya. Saat itu, Ray memberitahu kalau Poit bukanlah bos sebenarnya. Ray meminta Mike datang ke tempat Pogo dan dia akan menceritakan semuanya. Scene beralih ke detektif bernama Benjamin Poge. Inspektur Alex memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Lucas. Poge hanya berterima kasih kepada Alex karena telah menangkap Lucas. Lanjut, Poge mulai menginterogasi Lucas dengan beberapa pertanyaan tentang Gale. Awalnya, Lucas hanya memberitahu sedikit informasi yang tidak berguna. Namun, dengan keahlian analisisnya, Poge tahu kalau Lucas sedang berbohong. Di sini, Poge memberikan dua pilihan.
Bicara jujur atau Lucas akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu, Lucas yang ketakutan akhirnya menceritakan semuanya. Kembali ke Ray, saat tiba di depan bengkel, ia terkejut melihat Mike sudah tiba lebih dulu. Ternyata Mike menggunakan Uber, sejenis taksi online. Lanjut, Ray dan Mike masuk sambil memberikan bir untuk Pogo. Pogo sangat senang melihat Mike kembali berkumpul bersama mereka. Melihat ada beberapa mobil rusak, Mike menanyakan apakah ia bisa memakainya. Dengan senang hati, Pogo memberikannya. Pogo juga memberitahu bahwa adiknya bernama Winter sedang tidur di kursi belakang. Pogo meminta Mike untuk tidak menakutinya. Setelah itu, Pogo mengajak Ray melihat baju buatannya. Pogo menceritakan tentang kecelakaannya dulu. Oleh karena itu, ia membuat baju serta helm yang tidak bisa dihancurkan, agar ia tidak lagi terluka dalam kecelakaan. Pogo juga memberikan motornya dulu kepada Ray. Ray hanya bisa berterima kasih atas apa yang diberikan Pogo kepadanya. Berpindah ke Tess, ia menghampiri adiknya dan memintanya untuk beristirahat. Namun, Priscilla merasa seperti orang mati karena tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Tess terus meyakinkannya kalau ia telah menemukan obatnya, namun harus memakan waktu yang lebih lama. Terlihat Tess sangat menyayangi adiknya. Di saat Mike memperbaiki mobilnya, Winter terkejut bahagia melihat Mike kembali. Mike menanyakan tentang kuliahnya. Namun, Winter memberitahu kalau ia dikeluarkan karena membakar rambut lawannya. Sedangkan Ray bersama Amber membicarakan masalah testament. Amber bertanya bagaimana jika Ray gagal menghabisinya. Ray mengatakan semua orang di sini adalah keluarga. Mereka saling melindungi satu sama lain. Dengan bantuan mereka, testament pasti bisa disingkirkan. Tiba-tiba, Mike memanggil Ray dan memberitahu kalau Rico bersama yang lainnya telah datang. Mereka datang secara khusus untuk membantu Ray. Tanpa membuang waktu, Ray diberitahu lokasi yang akan mereka serang. Dengan beberapa penjaga bersenjata dan yang lainnya hanyalah kurir. Setelah semuanya sepakat, malam itu juga mereka semua akan pergi menyerang. Di sisi lain, Benjamin Pogge bersama Alex memasuki sebuah kamar targetnya. Dan terlihat targetnya sudah lama tewas karena mayat itu sudah dimakan belatung. Untungnya mereka menemukan informasi setelah menelusuri tempat tersebut. Di gang sebuah jalan terlihat beberapa anggota geng menghadang Ray. Saat melihat Ray menggunakan baju dan topeng yang diberikan Pogo, mereka langsung membiarkan Ray lewat. Di markas musuh terlihat seorang penjaga di bawah gedung menggunakan mobil. Dari belakang Ray muncul memecahkan kaca dan membunuhnya. Sedangkan Mike bersama yang lainnya sudah tiba di bawah gedung. Mereka menunggu sinyal dari Ray untuk melakukan penyerangan. Kembali ke Ray, ia berhadapan dengan beberapa orang bersenjata seperti di scene awal. Para penjahat itu menambakinya, namun semua luka di tubuh Ray sembuh seketika. Saat Mike dan yang lainnya mendengar suara tembakan, mereka semua langsung berangkat dan memulai pertarungan di atap gedung. Di pertarungan itu, satu rekan mereka tewas, namun semua musuh berhasil disingkirkan. Mike mengambil kalung rekannya tersebut sebagai pengingat perjuangannya. Di sisi lain, Annelies terlihat sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Tiba-tiba, Tess muncul dan mengatakan ia punya pekerjaan untuk Annelies. Scene berpindah ke Poet. Ia sangat kesal karena banyak anak buahnya telah tewas. Bahkan distribusi narkobanya telah hancur. Poet mulai berpikir kalau ia membutuhkan Ray untuk menguasai semuanya tanpa harus ada pemimpin di atasnya. Di saat Amber berjalan, Annelies menghadangnya. Ia bertanya di mana keberadaan Ray dan semua rekannya. Namun Amber tidak mau memberitahu keberadaan mereka. Anehnya, Annelies tidak membunuh Amber. Di kantor polisi terlihat Alex mempertanyakan tentang anak buah Tess yang banyak terbunuh. Alex meyakini bahwa Tess adalah pelakunya. Akan tetapi jawaban Tess masuk akal. Jika memang ia pelakunya, tidak mungkin ia membiarkan semua mayat berserakan tanpa membersihkannya. Sedangkan Annelies menemui satu persatu rekan Ray dan membunuh mereka dengan mudah. Ia mendatangi Rico dan mereka langsung bertarung. Namun Rico juga terbunuh karena Annelies memiliki kekuatan yang berbeda.
Beralih ke Ray, ia menemui seorang pria bernama Twitch. Ray akan memberikan satu tas berisi uang, asalkan Twitch bersedia menolong orang yang membutuhkan bantuan di tempatnya. Dengan senang hati, Twitch menerima karena ia senang mengetahui kalau ada yang berjuang untuk mereka. Sedangkan Poet menghampiri Tess dan memberitahukan bahwa mereka tidak lagi bisa memproduksi narkoba karena Lazarus memiliki bala bantuan. Tess terlihat sangat tenang karena ia sudah mengirim Endless untuk memburu mereka. Tess sangat yakin kalau Endless pasti berhasil. Namun, Poet mengatakan kalau Tess tidak akan bisa menang. Bahkan, Tess dan semua anak buahnya akan mati malam ini. Setelah itu, Poet mengundurkan diri keluar dari organisasi Tess. Beralih ke Endless, kini ia bertarung melawan Mike. Di pertarungan ini, Mike berhasil melukai Endless. Namun, Mike berakhir sekarat di tangan Endless. Sedangkan di tempat peramal Flora, Honey muncul menemuinya. Flora bisa melihat Honey yang ternyata adalah seorang hantu seperti Halburn. Bahkan, Flora sudah mengikuti perintah Honey. Di sini, Flora menanyakan kenapa Honey menginginkan orang jahat memiliki kekuatan. Honey hanya mengatakan kalau ia menginginkan keseimbangan tanpa melihat baik atau jahatnya seseorang. Beralih ke Ray, saat melihat Mike sekarat, Ray langsung menghampirinya. Mike memberitahu bahwa ia telah melawan Endless. Ray berterima kasih karena Mike telah melemahkan Endless untuknya. Lanjut, Ray pergi menghampiri markas Endless untuk membalas dendam Mike. Setelah bertemu, mereka langsung bertarung. Before, you're a killer now. Confuse vengeance. Ternyata Endless memang memiliki kekuatan sama seperti Ray. Akan tetapi Ray masih bisa membunuh Endless karena kekuatan yang dimiliki Ray jauh lebih besar daripada Endless. Setelah itu Ray pergi ke markas Tess karena ia telah mengetahui lokasinya dari ingatan yang dimiliki Endless. Ketika tiba di sana, Ray membunuh banyak anak buah Tess sehingga kekuatannya terus meningkat dari jiwa yang ia serap. Menyaksikan kejadian itu, Tess pergi ke mobilnya untuk mempersiapkan diri. Saat bertemu dengan Poet, Poet membiarkannya lewat karena Poet tidak ingin melawan Ray. Lanjut, Ray mendatangi Tess di parkiran. Di sini terlihat Tess sudah menunggunya dengan alat penyetrum di tangannya. Ternyata alat penyetrum itu adalah kelemahan Ray. Di sini Tess berhasil membuat Ray melemah dengan menyetrumnya. Namun kekuatan Ray terus meningkat sehingga alat penyetrum itu tidak lagi berguna. Di saat Ray ingin membunuh Tess, Tess memohon agar Ray menyelamatkan adiknya. Tiba-tiba Halburn muncul dan mengatakan kalau Ray harus membunuh musuhnya di saat sekarat. Di sini Ray menyadari kalau Halburn membuatnya tewas agar bisa memiliki kekuatan. Kini Ray tidak lagi membunuh untuk Halburn. Jika Halburn ingin membunuh Tess, Halburn harus melakukannya sendiri. Saat Ray keluar, Pogi sudah menunggunya untuk menangkapnya. Namun Ray menjelaskan semuanya kalau orang yang dibunuhnya adalah para penjahat. Para penjahat itu membunuh ratusan orang dengan narkoba yang mereka buat. Mendengar itu, Pogi memberikan Ray waktu untuk pergi sebelum pagi. Karena setelah pagi tiba, Pogi akan mengejarnya. Ternyata Poet berada di sana mendengar pembicaraan Ray dan Pogi. Karena mengetahui Ray akan pergi, Poet berpikir bahwa sekarang dirinya akan menjadi penguasa. Sedangkan Flora kembali membuka kartunya dan membuat Endless kembali hidup dengan mempunyai kekuatan yang sama seperti Ray. Keseimbangan ini bukan untuk kebaikan atau kejahatan, melainkan takdir yang sudah direncanakan. Kembali ke Ray, terlihat ia pulang ke tempat Pogo dan memberitahu semuanya kalau Mike dan yang lainnya sudah tewas dalam misi. Amber, Pogo, dan Winter hanya bisa diam dengan kesedihan karena tewasnya rekan mereka. Di sisi lain, Nina mengatakan kepada Poge kalau ia mengetahui siapa pembunuh tersebut. Poge tidak terkejut mendengarnya karena ia sudah bertemu dengan si pembunuh. Akan tetapi, Nina mengatakan kalau pembunuh ini bukan laki-laki dan ia mengetahui keberadaannya. Dan film ini berakhir di sini.